Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sahabat Tafakkur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah saat ini kita sudah dapat merasakan indahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih berhasil meraih ketakwaan di akhir Ramadan kita, amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakkur yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab kita Fadlu Syahri Ramadan. Al-Muallif Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bab yang pertama, Fadlu Syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, ikhwani, wahai ikhwan-ikhwanku, laqad adhallana syahrun karim, kita telah dilindungi bulan yang mulia ini. Beliau menyebutkan bulan Ramadan yang mulia ini melindungi kita. Wa mausimun azimun, dan musim, momentum yang sangat agung. Yu'azzimullahu fihil ajra wa yujzilul mawahib, Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Wa yujzilul mawahib, dan membalas amal hamba, amal kebaikan dengan balasan yang besar. Wa yaftahu abwabal khair likulli raghibin, dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hamba yang menginginkan kebaikan. Yaftahu, membuka. Abwab, jamak dari bab. Abwabal khair, pintu-pintu kebaikan. Likulli raghibin, bagi setiap yang menginginkan. Raghibun, isim fa'il dari raghiba yarghabu fahuwa raghibun. Syahrul khairat wal barakat, bulan kebaikan. Al khairat jamak dari khair, wal barakat, dan keberkahan-keberkahan dibukakan pada bulan Ramadan ini. Bulan kebaikan-kebaikan dan keberkahan Allah limpahkan di bulan yang mulia ini. Syahrul minahi wal hibati, bulan pemberian dan juga hibah, ya, hadiah. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan pemberian hibahnya kepada hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Muallif menyebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 185, Syahru Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, di dalamnya, Al-Quran, apa yang diturunkan? Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk, bukan hanya bahan bacaan saja, ya, bukan hanya bahan pajangan atau untuk dilombakan dan seterusnya, tetapi yang utama Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tujuan sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, ya, jamak dari bayyinah, yaitu penjelas, bukti yang nyata, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda. Jadi Al-Muallif menyebutkan dalam muqaddimahnya, dalam bab pertama, Fadlu Syahri Ramadan, ternyata bulan Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Beliau menyebutkan dengan bahasa kiasan, bulan Ramadan ini telah melindungi kita, seolah bulan Ramadan ini seperti halnya pelindung, payung yang besar ketika suasana cuaca sangat panas, ya, dan datang bulan Ramadan melindungi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kepanasan. Mausimun azimun, ya, dan momentum yang sangat agung, yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kesempatan bagi hamba-hamba, orang-orang yang beriman untuk
senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh ya dan ibadah kepada Allah. Yaftahu abwabal khair likulli raghibin. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan ya, di mana dalam hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya akan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keinginan kuat ya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ya. Sahabat tafakkur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muallif ya menyebutkan seterusnya, ishtaharat bi fadlihi al-akhbaru wa tawatarat fihi al-athar. Ishtaharat masyhur ya. Fi fadlihi dengan keutamaan bulan Ramadan, al-akhbar adalah khobar atau hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang sudah masyhur, yang sering kita dengar, yang setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita mendengarkan tausiah dari ustaz-ustaz ya, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan yang sudah sangat masyhur. Wa tawatarat fihil athar, dan banyak athar-athar, banyak perkataan-perkataan salaf, ulama-ulama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya itu mutawatir sampai kepada kita ya, dengan riwayat yang sahih secara mutawatir. Mutawatir itu adalah riwayatnya banyak setiap generasi, yang tidak mungkin sebuah informasi itu hoax atau riwayat yang maudhu ya, artinya adalah sahih ya. Kalau riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memastikan bahwasanya riwayat itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain. Fi sahihaini maksudnya adalah dalam kitab hadis, dua kitab hadis yang sahih, yaitu Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ya, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Ya, futihat ada ta'ut ta'nisnya, futihat. Kenapa? Karena fa'ilnya atau naibul fa'ilnya adalah mu'annas, abwab, jamak dari babun, adalah pintu. Abwabun, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu dipersonifikasi, jadi seolah tamu agung yang datang ya ke rumah kita. Nah, ketika tamu agung ini datang ke rumah kita, maka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup ya. Ghulliqat itu ditutup dan dikunci rapat-rapat. Ghulliqat abwabun nar ya, pintu-pintu neraka ditutup. Ghulliqat pakai ta'ut ta'nis karena naibul fa'ilnya abwab, jamak dari babun ya, sama dengan yang pertama yaitu futihat ya. Ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, dikunci. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu ya, setan-setan diikat ya, sehingga mereka tidak leluasa mengganggu kaum muslimin, orang-orang yang beriman ya, dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Hadis yang lain, hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya, rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati khamsa khisalin, umatku diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan, 5 kelebihan dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
khususnya pada bulan Ramadan, fi Ramadan lam yu'taha ummatun qablaha, yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, khulufu famis saim atyab minallahi min rihil miski. Mulut ya orang yang puasa, aroma mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada aroma misk, aroma minyak misk yang sangat wangi. Ya, inilah yang pertama. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat memohonkan ampun kepada orang-orang yang puasa sehingga mereka berbuka. Dan yang ketiga, wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu summa yaqulu yushiku ibadis salihuna an yulqu anhumul mu'nata wal adha wa yasiru ilaiki. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghias, zayyana yuzayyinu. Allah Subhanahu wa taala menghias surganya setiap hari, kulla yaumun, setiap hari, jannatahu, surganya. Jadi Allah menghias surganya setiap hari. Summa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surganya, yusiku ibadis salihun. Ya, hamba-hambaku yang saleh, mereka sangat merindukan kepada surga. An yulku anhumul mu'nata wal adha. Setelah mereka menanggung begitu derita, kesulitan, ya, kesempitan di dunia, wa yasiru ilaik, dan mereka akan beristirahat, ya. Mereka akan istirahat di surga, ya, padamu. Ilaiki, domirki ini menunjukkan al-jannah, surga, dan mereka akan masuk kepadamu wahai surga. Ya. Kemudian yang keempat, tusaffadu fihi maradatu syayatin. Ya, kemudian tusaffad, diikat, seperti halnya redaksi yang pertama, ya, fihi maradatu syayatin. Ya, di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini, maradatu syayatin, setan-setan, ya, atau gembong-gembongnya setan. Ya, setan, pembesar-pembesarnya setan saja yang diikat. Kalau redaksi yang pertama tadi, asyayatin, semua setan. Nah, kalau dalam hadis ini, ya, setan-setan yang jahat, setan-setan penjahatnya, ya, setan-setan para pembesarnya. Fala yukhlisu fihi ila ma kanu yukhlisuna ilaihi fi ghairi, sehingga mereka tidak sebebas, ya, untuk menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin, ya, sebebas pada bulan-bulan yang lain. Kemudian yang terakhir, yughfaru lahum fi akhiril lailah, kemudian mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada pada akhir setiap malam bulan Ramadan. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ahya Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah malam Lailatul Qadar? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan. Walakinnal amil, akan tetapi, ya, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada, ya, pekerja, ya. Mereka diberi upah sebelum kering keringatnya. Begitu pula orang yang puasa ini, masya Allah, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala setiap, ya, malam terakhir, ya, setiap akhir malam, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hamba yang bermunajat kepadanya. Masya Allah. Jadi 5 keistimewaan yang Allah khususkan untuk umat ini untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khusus untuk umat ini. Hadhil khisalul khams iddakharaha Allahu lakum wa khassakum biha min sa'iril umam. Jadi 5 keistimewaan ini Allah Subhanahu wa taala simpan untuk kalian, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khassakum biha min sa'iril umam, dan Allah khususkan, Allah istimewakan, ya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, ya, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, ya, mencegah yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama keistimewaannya adalah bau mulut, ya. Bau mulut di mana-mana juga nggak enak, ya, menurut manusia, menurut samping kanan kiri kita,
Ya, kalau kita puasa kanan kiri kita kan biasanya ya nggak enak, ya tercium aroma yang tidak enak. Itu di dunia, tetapi di akhirat aroma ini ternyata lebih sedap, lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan kiasannya adalah lebih wangi dari minyak misk. La khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya bau mulut orang yang puasa itu lebih mulia, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma misik. Masya Allah. Dan kedua, ya malaikat memohonkan ampunan sehingga orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah, tidak pernah membantah. Jadi para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tidak pernah membantah perintah, selalu melaksanakan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan untuk hamba-hamba yang berpuasa, pasti Allah akan mengabulkan permohonannya. Wa yastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru, sehingga para malaikat mereka mohonkan ampun ya kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga orang yang berpuasa itu mereka berbuka puasa. Ya, maka ketika kita berpuasa kita disunahkan untuk mohon ya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya meminta istighfar. Istighfar adalah talabul maghfirah. Ya, mohon ampunan, wahya sitrud dzunubi fid dunya wal akhirah, untuk ya ditutupi, untuk dihapuskan dosa-dosa baik dunia maupun akhirat. Ya, kemudian kelebihan yang ketiga adalah Allah menghiasi surganya. Masya Allah. Ya, Allah sendiri, ya dalam hadis ini redaksinya, Allah sendiri yang menghiasi surganya setiap hari untuk menyambut hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu. Ya, Allah menghiasi setiap hari surganya. Tsumma yaqul yushiku ibadi salihun an yulqu anhumul mu'nah wal adha wa yasiru ilaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ya hamba-hambaku yang saleh, mereka sangat merindukan surga setelah mereka mendapatkan ya melepas kelelahan berbagai macam cobaan dunia, ya, dan mereka akan istirahat di surga Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Yang keempat adalah dibelenggunya para pembesar setan, setan-setan yang pembesar-pembesarnya, ya para dedengkot setan, sehingga ya, tidak ya sebebas pada hari yang lain mereka menggoda manusia. Kenapa? Ya, masih banyak orang yang bermaksiat pada bulan Ramadan. Ada aja orang yang bermaksiat pada bulan Ramadan, ya karena dalam redaksi ini ternyata yang dibelenggu adalah ya setan-setan, ya pembesar-pembesar setannya, ya sementara mungkin yang kerocok-kerocoknya itu masih berkeliaran, ya. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna fi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi min ghairihi. Dan setan-setan, ya dedengkot setan mereka diikat sehingga mereka tidak sebebas pada bulan-bulan yang lain untuk menggoda manusia. Dan yang terakhir adalah Allah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW pada setiap akhir, ya, sepertiga akhir malam bulan Ramadan, ya. Dan itu pada setiap malam, ya. Jadi analoginya seperti halnya orang yang bekerja, kita diperintahkan untuk memberikan upahnya sesegera mungkin. Ya, a'tul ajira qabla an yajifa 'arquhu. Ya, berilah upahnya kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Begitu juga analoginya orang yang berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pahalanya. As-saumuli dalam hadis yang lain, puasa itu adalah ya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi balasannya langsung. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, dan insya Allah diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.